Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Resta Faras, Tambuk A251 19123. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan rangkuman materi dari gambaran umum kawasan Asia mengenai konflik yang terjadi dengan kondisi geografisnya serta kemitraan dan kerjasama di Asia. Dan ini diperlukan untuk pemenuhan tugas mata kuliah Pendidikan Komunitas Asia yang diampuh oleh dosen Ibu Purnamaningsi, MSI PhD. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama tentang Asia Barat. Nah, Asia Barat atau Asia Barat Daya adalah wilayah bagian sebelah barat benua Asia yang terdiri dari negara-negara wilayah Timur Tengah dan Timur dekat yang berada di benua Asia. Nah, istilah dari Asia Barat atau yang lebih sering digunakan dalam tulisan mengenai arkeologi dan masa prasejarah kawasan itu. Nah, jadi Asia Barat ini atau Asia Barat Daya berikut beberapa dari negara-negara yang ada tersebut serta ibu kotanya. Yang pertama ada Armenia, yang mana ibu kotanya adalah kota Yerevan. Ada Arab Saudi, ibu kotanya Riyadh. Azerbaijan, ibu kotanya itu Baku. Bahrain, ibu kotanya Manama, dan seterusnya. Nah, itu merupakan negara-negara yang ada di Asia Barat atau Asia Barat Daya beserta ibu kotanya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang konflik yang terjadi di wilayah Asia Barat. Nah, salah satunya itu ada yang namanya dengan konflik Lebanon. Nah, konflik Lebanon atau yang dikenal dengan Perang Sipil Lebanon yang terjadi pada tahun 1975 sampai 1990. Nah, Perang Sipil Lebanon atau Lebanese Civil War ini adalah perang saudara yang terjadi di Lebanon pada tahun 1975 hingga 1990. Nah, akibat Perang Sipil Lebanon ini banyak atau ratusan ribu rakyat Lebanon yang kehilangan nyawanya. Dan serta kondisi infrastruktur negara tersebut luluh lantak. Nah, salah satu upaya untuk menghentikan ini, pada bulan September 1989, perwakilan negara-negara Arab dan Parlemen Lebanon melakukan perundingan di Taif, Arab Saudi. Nah, berdasarkan perundingan tersebut, sistem politik berbasis sekte agama tetap dipertahankan. Namun, komunitas Muslim Lebanon mendapat penambahan jumlah kursi di parlemen, sehingga kini jatah kursi parlemen komunitas Muslim dan Kristen Lebanon berjumlah sama. Nah, Aoun selaku pemimpin rezim Lebanon versi Kristen sendiri masih menolak untuk mengakui hasil dan perundingan di Taif. Namun, sikap keras kepalanya tidak bertahan lama. Dan setelah pada bulan Oktober 1990, pasukan Suriah menggempur kediaman Aoun di Beirut. Nah, tergulingnya Aoun ini dan dijalankan hasil perundingan Taif sekaligus menjadi akhir dari Perang Sipil Lebanon. Nah, selanjutnya kita beralih ke wilayah Asia Selatan. Nah, secara geografis, kawasan Asia Selatan ini berbatasan dengan Asia Tengah di utara, Asia Timur di timur, dan Asia Tenggara di bagian sisi tenggaranya, Asia Barat di sebelah barat, dan dengan Samudra Hindia di sebelah selatan. Nah, sementara itu, Pegunungan Himalaya merupakan batas utara dan timur dari Asia Selatan, sedangkan Laut Arab dan Teluk Bengali merupakan batas selatannya. Nah, Pegunungan Hindu Kush di Afghanistan dan Pakistan Utara biasanya dianggap sebagai batas barat laut anak benua India. Nah, kemudian kita membahas tentang konflik yang terjadi di kawasan Asia Selatan. Nah, salah satu konflik yang terjadi di kawasan Asia Selatan ialah konflik antara India dan Pakistan, yang sejatinya sudah berlangsung sejak 1947. Nah, ketika Inggris melepaskan kekuasaannya dari wilayah India, masyarakat di sana terbagi menjadi dua. Mereka yang mayoritas Hindu membentuk negara India, dan kemudian yang mayoritas Muslim membentuk Pakistan. Nah, tersisalah Kashmir. Nah, Kashmir ini merupakan suatu daerah mandiri dengan nama Kemaharajaan Jammu dan Kashmir. Nah, sebagai daerah yang berdiri sendiri, Kashmir ini punya nilai tambah sumber daya yang merupakan punya nilai tambah yang mana itu sumber daya alamnya yang indah,
Dan juga secara geografis, Kashmir merupakan lembah yang terletak di ujung barat pegunungan Himalaya. Kemudian tanahnya subur, dialiri lembah, dan dikelilingi gunung-gunung. Maka Kashmir ini menjadi rebutan bagi India dan Pakistan. Nah, upaya untuk menyelesaikan masalah ini salah satunya yaitu sejak 1 Januari 1948, masalah Kashmir ini menjadi permasalahan dunia internasional di bawah naungan PBB. Nah, pada saat itu India melaporkan kepada DKPBB bahwa Pakistan ikut membantu pemberontakan di Punjab. Nah, berdasarkan laporan tersebut, dalam piagam PBB pasal 35 disebutkan bahwa Pakistan masih dapat mengendalikan 2/5 bagian negara. Nah, selain itu, PBB juga meminta agar India dan Pakistan segera melakukan gencatan senjata. Seperti itu. Nah, kemudian kita membahas tentang wilayah Asia Tengah. Nah, Asia Tengah adalah wilayah yang sangat luas dengan jenis daratan yang sangat bervariasi. Misalnya, tanah datar tinggi dan pegunungan di Tian Shan, gurun luas, Karakum, Silkum, dan Taklamakan. Dan ada tanah datar berupa rerumputan. Nah, semasa abad ke-20, kebanyakan wilayah di Asia Tengah merupakan bagian dari bekas negara aliran komunis Uni Soviet yang pecah pada tahun 1997. Nah, lebih dari 80 juta manusia tinggal di Asia Tengah. Nah, kurang lebih 2% dari jumlah populasi Asia. Di antara wilayah Asia, hanya wilayah Asia Tengah inilah yang lebih sedikit pendudukannya, yang mana kepadatan penduduk di Asia Tengah ialah hanya 9 orang per kilometer kubik. Nah, sangat kurang dari 80,5 per kilometer kubik di benua Asia. Nah, selanjutnya kita membahas tentang konflik yang ada di wilayah Asia Tengah. Nah, salah satunya ada yang namanya konflik Tajikistan. Nah, perang saudara. Nah, di Tajikistan ini ada pernah terjadi konflik perang saudara. Nah, ini merupakan sebuah perang sipil di negara Tajikistan yang meletus pada bulan Mei 1992 sehingga kelompok etnis dari daerah Garm dan Gondo-Badakhshan yang kurang terwakili dalam elit penguasa bangkit melawan pemerintahan Presiden Rohman Nabiyev. Nah, ketegangan ini dimulai sejak musim semi tahun 1992 setelah anggota oposisi turun ke jalan dalam demonstrasi menentang hasil pemilihan presiden tahun 1991. Nah, dan upaya penyelesaian dari masalah ini pada tanggal 27 Juni 1997, yang mana sekitar kurang lebih 6 tahun setelah konflik ini terjadi, perang ini diakhiri dengan kesepakatan damai yang ditandatangani di Moskow oleh Presiden Emomali Rahmon yang merupakan pemimpin Serikat Oposisi Tajik atau UTO, Said Abdullah Nuri, dan Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB, GERD. Selanjutnya, Asia Timur. Nah, batas-batas wilayah Asia Timur berbatasan langsung dengan negara-negara dan samudra. Nah, batas wilayah kawasan Asia Timur pada bagian utara adalah Siberia, yang mana merupakan wilayah negara Rusia, dan pada bagian timur kawasan ini berbatasan dengan Samudra Pasifik. Kemudian bagian selatan dari Asia Timur berbatasan dengan negara Vietnam, Laos, Myanmar, Bhutan, Nepal, dan India. Dan pada bagian barat berbatasan dengan negara Tajikistan, Kyrgyzstan, dan Kazakhstan. Nah, negara-negara di Asia Timur meliputi Mongolia, RRT atau China, Republik Tiongkok atau Taiwan, Hong Kong, Makau, Korea Utara, Korea Selatan, dan Jepang. Nah, selanjutnya kita membahas tentang konflik yang terjadi di wilayah Korea Selatan. Nah, pada tahun 1945, Korea terpecah menjadi dua pemerintahan dengan sistem pemerintahan yang berbeda pula. Nah, Korea Selatan muncul dengan mengusung format sistem pemerintahan demokrasi dan kapitalisme. Sementara Korea Utara atas dukungan Uni Soviet menganut pemerintahan komunis. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi ketegangan hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan seperti perbedaan ideologi yang merupakan akar konflik kedua negara, ketegangan dua negara, dan ketegangan dua negara ini diperparah lagi dengan sensitivitas masalah kedaulatan antara kedua negara dan
deterrence effect yang ditimbulkan akibat pengembangan dan uji coba senjata nuklir oleh negara Korea Utara di semenanjung Korea. Nah, serta ada juga pengaruh kehadiran AS dan China dalam masalah politik di kawasan Asia Timur. Nah, selain itu adanya perbedaan-perbedaan yang tajam dari rezim dan sistem sosial kedua negara yang saling mempengaruhi turut menjadi hambatan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang wilayah Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara yang mana merupakan tempat kita tinggal saat ini di Indonesia. Nah, Asia Tenggara ini adalah sebuah kawasan di benua Asia bagian Tenggara. Karena kawasan ini mencakup Indochina dan semenanjung Malaya serta kepulauan di sekitarnya. Nah, Asia Tenggara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Samudra Hindia di Teluk Benggala, dan anak benua di India Barat. Asia Tenggara terletak pada pertemuan lempeng-lempeng geologi dengan aktivitas kegempaan dan gunung berapi yang sangat tinggi, sementara ATD relatif stabil dan merupakan daratan dua. ATM sangatlah dinamis karena di sini bertemu dua lempeng benua besar. Nah, lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia ditambah dengan lempeng Filipina yang lebih kecil. Nah, geografis dari Asia Tenggara dapat dikategorikan menjadi dua bagian, daratan dan kepulauan. Negara-negara yang berada di daratan termasuk Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, Vietnam. Nah, sedangkan negara-negara yang berada di kepulauan termasuk Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, selanjutnya kita membahas tentang konflik yang terjadi di wilayah Asia Tenggara. Nah, salah satunya itu konflik Singapura-Malaysia. Perselisihan ini sudah berlangsung lama antara Singapura dan Indonesia mengenai negara mana yang memegang hak teritorial atas daerah-daerah di Selat Singapura yang telah menimbulkan masalah bagi pemilik kapal. Hal ini karena samarnya batas teritorial perairan Indonesia-Singapura yang telah memicu perselisihan hukum, di mana pada bulan Februari sekitar 20 kapal Singapura ditahan oleh Angkatan Laut Indonesia di sekitar Pulau Bintan, di bagian timur Selat Singapura. Nah, salah satu upaya untuk menyelesaikan ini dianjurkan bagi kapal-kapal yang berlayar di Selat Singapura untuk berhati-hati di mana mereka berlabuh dan pastikan mereka berkoordinasi dengan semua otoritas terkait. Nah, selain itu untuk menghindari risiko penahanan, kapal-kapal tersebut mungkin harus menghindari berlabuh di sekitar Eastern Outside Port Limits atau EPOL, Singapura, kecuali kapal mereka telah mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang Indonesia. Nah, pindah ke pembahasan selanjutnya, kita membahas tentang kemitraan dan kerjasama negara-negara di Asia. Yang pertama kita bahas tentang ekonomi. Nah, kesadaran negara di kawasan Asia Tenggara yang merupakan negara berkembang, kecuali Singapura, akan pentingnya meningkatkan power dan pengaruh mereka di dunia internasional, kemudian mendorong terjalinnya kerjasama di antara negara-negara tersebut untuk menjadi suatu entitas tunggal dalam kerangka ASEAN. Nah, ASEAN dan Jepang memiliki hubungan kerjasama saling membutuhkan, di mana ASEAN yang sebagian besar anggotanya merupakan negara-negara berkembang, memiliki sumber daya alam yang melimpah namun kurang dalam teknologi. Sedangkan Jepang merupakan negara yang maju yang memiliki keahlian teknologi dan kapital. Selanjutnya, kerjasama di bidang politik. Nah, di bidang politik, negara-negara ASEAN banyak kerjasama yang dilakukan. Beberapanya itu antara lain merupakan ada traktat bantuan hukum timbal balik di pidana, ada konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, ada pertemuan para menteri pertahanan, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Kemudian ada kerjasama dalam energi dan lingkungan. Ada yang namanya ASEAN Power Grid atau APG. Nah, ini merupakan kerjasama interkoneksi listrik untuk meningkatkan keamanan pasokan listrik dan menyediakan platform
untuk perdagangan listrik ASEAN di masa depan. Dari 16 proyek interkoneksi tenaga listrik, bilateral dan multilateral yang direncanakan, sebanyak 5 proyek beralokasi di Indonesia. Nah, jaringan interkoneksi Sarawak, Kalimantan Barat telah beroperasi dan sinkron sejak Januari 2016 dan pada saat ini pasokannya sebesar 230 MW. Sekian, terima kasih. Mungkin itu rangkuman materi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.